Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu fillah sekalian, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan dan tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan rahmatnya. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini dalam pembahasan sirah nabawiyah kita tidak akan membahas satu detail peristiwa, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan untuk kita. Tapi ada kaitannya dengan sirah nabawiyah juga. Ya, yaitu renungan santai tapi tetap merupakan suatu hal yang penting, ya, yaitu bagaimana kita menjadikan pelajaran sirah nabawiyah sebagai titik tolak, ya, atau sebagai sebuah landasan untuk mengembalikan kejayaan umat, ya. Jadi sirah nabawiyah sebagai titik tolak untuk mewujudkan kejayaan umat. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, dikarenakan kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara umat-umat yang lain. Inilah umat yang terbaik, umat yang merupakan wakil Allah Subhanahu wa taala yang akan memerintahkan dan menundukkan bumi ini di atas aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, ya, yang bisa mengalahkan agama-agama yang lainnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, ya, dengan dinul haq, dengan agama Islam, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar berada di atas agama yang lain, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas itu semua. Ya. Jadi inilah adalah umat yang terbaik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu 'ala rasul syahida." Ya. Dialah dan demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang adil, ya, agar menjadi saksi atas manusia semuanya. Ya. Jadi inilah keterbaikan umat ini adalah menjadi karakter dasarnya. Ya. Tetapi kalau kita melihat realita, terutama di zaman kita saat ini, ya, kondisi umat Islam secara internal, secara global tidak dikatakan dalam keadaan kondisi yang terbaik. Ya. Muslim yang taat banyak. Mereka yang mengerjakan salat 5 waktu, mereka yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya banyak. Tapi yang enggak taat, kurang taatnya, kurang kuat dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Ya. Dan itu kita bisa saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari ibadah mahdhah saja, misalkan yang menjaga salat 5 waktu di masjid, ya, lebih sedikit dibandingkan mereka yang mengerjakan salat di rumah masing-masing. Ini menunjukkan tingkatan ketaatan berbeda-beda di tengah-tengah umat, gitu ya. Apalagi kalau kita perhatikan permasalahan tamasuk atau berpegang teguhnya umat kepada
agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan umat ini masih jauh dikatakan sebagai umat yang terbaik. Ya. Misalkan dari segi berbagai macam kerusakan moral, ini masih mendera atau masih terhinggapi ya di umat ini. Ya. Pertumpahan darah, perkelahian, tawuran, ini masih sangat gampang terjadi. Mudahnya orang lain untuk menganiaya, menzalimi orang, menumpahkan darah juga sering kita dengar. Seliweran itu, baik di medsos, di televisi, ya pembunuhan dan yang lain-lainnya masih banyak terjadi. Ya, kalau seorang itu dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan berbuat zalim. Ya. Karena darah mukmin yang tertumpah satu tetesnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Allah mengecam keras barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka seakan-akan dia membunuh manusia secara keseluruhan. Gitu ya. Yang namanya kejahatan ekonomi, korupsi dan yang lain-lainnya masih banyak terjadi. Ya. Padahal harta korupsi, mengambil harta orang lain, mencuri, merampok dan yang lain-lainnya sangat diharamkan di dalam Islam. Tapi berita itu seolah-olah tidak berhenti, dan karena kita di tengah-tengah hidup mayoritas adalah umat Islam, mungkin sebagian besarnya juga pelakunya adalah umat Islam sendiri. Mengambil harta orang lain ya dengan cara batil itu sangat diharamkan. Itu ya. Kita sering mendengar kabar dan menghebohkan, biasanya jadi viral ya. Kalau ada orang ya misalkan ya ditemukan makanan ya yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat mengandung daging babi. Mohon maaf, ini tukang-tukang bakso, bukan maksudnya bakso, sedikit sekali kejadiannya, nadir, jarang banget. Ada misalkan bakso atau makanan yang lain yang tercemar dengan daging babi. Kemarin misalkan tercemar dengan kulit tikus misalkan. Wah, itu heboh di mana-mana. Ya, dijadikan pembicaraan. Bahkan tukang bakso yang dia biasanya mayoritasnya menggunakan bahan-bahan yang halal, jadi ikut terdampak. Omsetnya turun karena apa? Ada oknum pedagang bakso memasukkan daging babi kah ataukah daging tikus kah sebagai bahannya. Gitu. Heboh sekali. Dulu pernah ada penyedap rasa sebuah merek tertentu, ya, itu sampai hampir bangkrut dikarenakan ya salah satu pembuatan dari penyedap rasa itu melalui tahap penyaringan melalui media fork atau babi, gitu ya. Karena masyarakat kita itu sangat sensitif, ya, dalam masalah halal dan haram, dalam masalah makanan. Ini suatu hal yang baik, ya. Tetapi ternyata kurang sensitif kalau sesuatu keharaman itu dari segi sebab, ya. Jadi haram itu kan ada dua, ada haram dzati, ada haram sababi. Ada haram secara zatnya, misalkan mengandung daging anjing, daging babi, gitu kan? Atau mengandung bangkai, atau mengandung darah, itu tidak boleh, haram. Itu zatnya, gitu kan? Tapi ada sesuatu yang kemudian menjadi haram karena sebabnya. Makan makanan, ya, misalkan dari tepung, ya, kemudian dari daging yang halal, ya, dari bahan-bahan yang lain, secara zat ya halal, secara zat ya halal, tapi bisa menjadi haram kalau misalkan itu sebabnya dari mencuri, gitu ya. Nah, kita kadang terlalu sensitifnya hanya kepada hal-hal yang bersifat dzati, enggak sensitif kalau sifatnya itu sababi, ya. Dia kasih makan anak istrinya dengan makanan-makanan bergizi, beras yang terbaik, tapi hasil dari korupsi, hasil dari mengambil harta orang lain,
Yang ngasih makan juga adalah berarti dia mengasih makan juga dengan hal yang haram. Sama ketika dia memberi makan anaknya dengan anjing, dengan daging anjing dan dengan daging babi. Gitu ya. Ini yang masih kurang sensitif. Dia pikir haram itu sesuatu yang sifatnya zat saja, bukan sesuatu yang bersifat sababi juga, padahal dua-duanya. Ini sama sekali bukan berarti meremehkan keharaman yang bersifat dzati, tapi harusnya dua-duanya kita harus sensitif. Makanya kasus-kasus korupsi di kita itu juga besar-besaran dan masih banyak terjadi. Setiap hari ada saja, misalkan KPK menangkap ini, kejaksaan sedang menyidik, polisi sedang menyidik kasus-kasus korupsi misalkan. Karena begitu banyak, ya. Mungkin ini sebabnya karena menganggap remeh keharaman dari segi sababi. Padahal dalam Islam sangat jelas sekali. Pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bawa harta zakat. Ya Rasulullah, ini hasil pungutan zakat dari si fulan. Dan ini ya diberikan oleh muzaki tersebut kepada saya untuk saya. Jadi diminta untuk menagih zakat, zakat itu dikeluarkan. Ya. Tapi si muzaki itu memberikan sesuatu ya kepada pemungut zakat. Logika kita juga itu kan hadiah. Ya, hadiah. Dan itu mungkin bagi kita ya akan menganggap oh itu nggak apa-apa karena haknya atau kewajibannya ditunaikan, tapi dia juga dapat hadiah. Maka Nabi langsung naik ke mimbar. Dia katakan seseorang diminta oleh saya untuk memungut zakat. Ya. Lantas kemudian dia datang kepada saya dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini harta zakatnya dan ini adalah hadiah untuk saya. Maka beliau dengan marah mengatakan, apakah orang itu kalau dia duduk-duduk saja di rumahnya, akankah harta itu, akankah hadiah itu datang kepadanya? Ya. Nah, berarti Nabi menganggap itu tidak sah, tidak halal. Gitu kan? Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat sensitif terhadap hal-hal yang bersifat sababi. Ya. Kalau kita nggak paham terhadap agama, oh itu hadiah buat saya, nggak masalah. Gitu ya. Nah ini para sahabat, ini seorang sahabat. Tidak disebutkan namanya karena memang kalau dalam periwayatan hadis, kalau ada sesuatu yang mungkin kejadian-kejadian akan menimbulkan persepsi ya kurang baik, ya hanya persepsi padahal, tapi itu menunjukkan kejujurannya seorang sahabat. Ya kalau mungkin itu terjadi pada kita nggak akan bilang, tapi Harin saya sudah tunaikan, gitu kan? Nggak akan bilang. Tapi sahabat ini bilang, ini untuk saya. Karena orang itu mengatakan ini untuk saya. Nah, maka hal itu kemudian diambil lagi, diberikan kembali. Gitu. Nabi pun mengatakan bahwa sekerat daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka ya adalah yang paling berhak untuk membakar daging itu. Ya, ini menunjukkan, dan itu terjadi banyak di tempat kita. Ya, di negeri kita, di mayoritas kaum muslimin juga masih kurang perhatian dengan hal itu. Itu. Sehingga banyak orang ya dengan alhamdulillah kesemangatan beragama yang tinggi ya sampai pergi haji berkali-kali, pergi umroh setiap tahun, bahkan setahun 3 kali, gitu kan? Tapi nggak perhatian ya dengan masalah hartanya. Ya, Ustaz suudzon aja bukan begitu. Ini menunjukkan kita ingin memberikan peringatan untuk kita sendiri dan juga kepada kaum muslimin bahwa kesensitifan kita dalam masalah haram zati dan haram sababi harusnya sama-sama kuat. Bukan hanya tadi karena daging itu mengandung babi, makanan itu mengandung babi, mengandung anjing, ya, mengandung daging anjing dan yang lain-lainnya. Ini realita, gitu ya. Kemudian anak-anak mudanya yang merupakan para penerus dari generasi umat pun, ya, alhamdulillah seperti mayoritas mungkin di majelis ini adalah mutakharrij minal ma'ahid, ya. Para alumnus mahat menghabiskan waktu mudanya di pesantren-pesantren atau di tempat-tempat yang di situ diajarkan agama lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi mayoritas putra-putra umat ini ya itu dalam keadaan sekarang ini masih dininakbobokkan, masih dilelaikan dengan berbagai macam hal. Ya, maka jangan heran kalau tawuran terjadi di mana-mana. Ya, jangan heran kalau misalkan narkoba, peredaran narkoba dan yang lain-lainnya juga banyak terjadi.
gitu ya. Ya, gaya hidup bebas. Ya, ini juga dipraktekkan oleh banyak dari putra-putra atau pemuda-pemuda penerus umat. Ya, jadi dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ini masih sangat jauh. Gitu. Nah, oleh karena itu, walaupun keadaan demikian, kita tidak sama sekali menurunkan optimistik kita bahwa kaum muslimin akan mencapai derajat ya umat terbaik lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi dan kemudian akan terjadi kembali. Ya. Hanya saja kita harus semakin menebalkan keyakinan kita ya bahwa itu benar-benar akan terjadi kembali. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW juga senantiasa menimbulkan menumbuhkan optimistik di tengah-tengah para pemuda umat. Ketika terjadi perang Khandaq, ya, para sahabat itu kan menggali parit. Paritnya sangat besar sekali. Dikatakan bahwa parit itu sejauh 2-5 km. Karena memang masih para ahli sejarah apakah 2 atau 5 km. Gitu kan? Lebarnya sampai dengan 3 meter. Dalamnya sampai 2 meter. Gitu kan? Diselesaikan dalam waktu 10 hari. Gitu ya. Ketika menggali parit itu, Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan kabar gembira. Ya, di antaranya beliau bersabda, Allahu Akbar, utitu mafatihu farisin, wallahu inni la absir, ya, qasrul madain abyad. Demi Allah, sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci kerajaan Persia, dan demi Allah aku benar-benar sedang melihat istana-istana putih Madain, ya, yang sangat jauh saat ini. Ya, kemudian beliau mengatakan, demi Allah saya juga melihat istana-istana Persia, istana-istana Rum. Ya. Dan itu kemudian dijadikan optimistik dan para sahabat juga optimis. Ya. Sehingga mereka tidak gentar ketika menghadapi ketakutan, kegentaran untuk mencapai derajat umat yang terbaik. Ya, ketika dikepung oleh 12.000 tentara yang disebut dengan tentara Ahzab, tentara koalisi. Ya. Sementara mereka hanya berjumlah totalitasnya 3.000 orang. Orang-orang mengatakan, ya, innan nas qad jama'u lakum fahsyauhum. Lihatlah, ya, pasukan orang-orang itu sudah mengepung kita. Maka takutlah kalian akan pengepungan itu. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman karena dia yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lantas kemudian mengatakan, ya, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya, aku tidak khawatir, aku tidak takut. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, dan maha benar Allah dan Rasulnya bahwa ini benar-benar terjadi. Apa? Untuk mencapai kejayaan umat, kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Gitu ya. Nah, ini sikap para sahabat, yakin dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang munafik, ya, ketika mereka melihat itu, ya, mereka hanya mengatakan Allah enggak menjanjikan apa-apa kecuali kita ini tertipu oleh janji Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata benar kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya, dan celakalah, ya, orang-orang munafik dengan perkataan, ya, ma wa'adanallahu wa rasul illa gurura. Gitu ya. Ya, jadi pertama yakinkan itu, ya, bahwa umat ini akan sampai pada derajat yang terbaik. Yang kedua adalah sejauh mana, ya, usaha kita, andil kita untuk mewujudkan umat yang terbaik itu. Bukan hanya keyakinan, tetapi juga kita harus proaktif. Ya, harus sejauh mana kita juga ikut berpartisipasi untuk mewujudkan kuntum khaira ummah. Jadi realita yang kita paparkan tadi, ya, yang pertama tidak menumbuhkan pesimistik kita, tapi justru menimbulkan optimistik kita. Hari ini kita pada titik yang rendah, titik yang bawah, akan ada nanti kita pada titik penuh kejayaan. Yang kedua, keyakinan itu juga harus dibarengi dengan tindakan proaktif kita untuk mewujudkan
kejayaan umat kembali, menggapai umat yang terbaik. Ya. Kemudian ikhwah sekalian, kaitan dengan sirah nabawiyah, bagaimana cara kita menjadikan sirah nabawiyah ini sebagai titik tolak dari upaya untuk mewujudkan kejayaan umat. Karena kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Nabi, kita akan mendapatkan bagaimana usaha Nabi membangkitkan umat dari titik yang terendah. Bukan titik yang rendah saja, titik yang terendah. Ya, kemudian menjadi umat yang penuh dengan kejayaan, dan merekalah umat yang terbaik yang dimaksud tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Gitu ya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, kaitannya dengan sirah nabawiyah itu, gimana kita menjadikannya sebagai titik tolak? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa yang namanya sirah nabawiyah itu adalah salah satu sumber Islam. Karena sumber Islam yang pertama itu kan Al-Quran dan Sunnah, ya enggak? Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sunnah, kalau kita lihat dari definisi para ulama, terutama ulama usul fikih, ya, dikatakan bahwa Sunnah adalah ma udifa ila nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun sebuah ketetapan, sebuah hukum. Ya, nah, bukankah sirah nabawiyah itu isinya adalah perkataan Nabi? Bukankah sirah nabawiyah itu adalah isinya adalah perbuatan-perbuatan Nabi? Bukankah isinya sirah nabawiyah itu adalah kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW? Ya, maka kita akan semangat untuk mempelajari sirah nabawiyah sebagai salah satu bentuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap remeh sirah ini. Gitu ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, cara kita untuk menjadikan sirah nabawiyah sebagai titik tolak ini adalah kenalilah Nabi kita yang mulia ini. Ya. Jadikan upaya kita mengenal Nabi semakin hari semakin baik. Ya. Harus ada bedanya kita di masa yang lalu. Ya, kita kenal Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, bahasanya itu saja. Ya, tapi perkataan-perkataannya, ya, perbuatan-perbuatannya jarang kita simak, jarang kita pelajari. Maka kita harus ya lebih semangat lagi untuk menelaah tentang biografi manusia kita manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi itu adalah sebagai qudwah, sebagai teladan yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat putra-putra umat, pemuda-pemuda umat yang merupakan rijalul ghad, ya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini ya adalah orang-orang dewasa di masa yang akan datang, penerus perjuangan umat. Masih dalam keadaan yang penuh dengan kelalaian. Itu keadaannya seperti itu, ya. Tapi ikhwah fillah sekalian, kita harus yakin dan mendidik mereka, memperkenalkan Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu sebab keterpurukan mereka itu adalah mereka mengalami krisis keteladanan, krisis idola. Bukan berarti mereka nggak punya idola, punya, tapi idola-idolanya adalah jauh dari orang-orang yang sempurna. Kalau kita ingin menjadikan seorang jadi teladan, teladan itu haruslah benar-benar teladan yang terbaik, teladan yang sempurna. Dan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Bukan teladan parsial. Misalkan menyukai pemain sepak bola, oke, main bolanya bagus, gocekannya bagus, sundulannya bagus, backnya bagus, kipernya bagus misalkan. Tapi kan itu hanya dari sisi olahraga. Ya. Tapi teladan yang paripurna, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, ya, dan tidak ada yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Ya, itu untuk dijadikan sebagai teladan oleh kita. Ya, yang ketiga, ikhwah fillah sekalian, kita jadikan sirah nabawiyah atau biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW itu, ya, untuk kita lebih mencintai beliau. Jadi meningkat dari tadinya mengenal menjadi cinta. Dan kalau sudah cinta, biasanya akan ada semangat pengorbanan.
memberikan apa yang bisa terbaik untuk bisa kita berikan ya di dalam meneladani Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ada meningkat ya. Ustaz, iya memang dari dulu saya juga sudah cinta. Ya kalau sudah cinta ucapkan alhamdulillah dan tingkatkan. Gitu ya. Karena yang namanya kecintaan itu bisa diukur. Apa? Pakai termometer? Bukan. Ya. Kita udah pernah bahas di majelis ini bahwa kecintaan kita kepada Nabi itu ada parameternya. Ya, yaitu yang pertama, sejauh mana kita merasakan rindu ingin berjumpa dengan Nabi. Ya, yang itulah yang selalu berhari-hari dan seterusnya ya tertanam di tengah-tengah para sahabat. Yang kedua, kita siap berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Siap membela kehormatan beliau, tidak ridho bahkan marah kalau kehormatan Nabi Muhammad SAW dilecehkan. Ya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, tolak ukur dari kecintaan kita kepada Nabi adalah bagaimana tamasuk kita kepada sunnah Rasulullah SAW, perbuatan beliau, meneladani beliau. Gitu. Jadi ada alat ukurnya, bukan hanya kecintaan kita. Kalau hanya sekedar cinta, tapi tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan, bahkan melakukan apa-apa yang dilarang, maka cintamu adalah cinta palsu atau cinta yang lemah. Gitu ya. Ini yang ketiga, ya. Jadikan kecintaan kita kepada Nabi semakin meningkat. Yang terakhir, ikhwah fillah sekalian, tolak ukur sirah nabawiyah untuk titik tolak untuk kejayaan umat adalah kita teladani juga hikmah-hikmah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita ikuti tuh step by step bagaimana Nabi Muhammad SAW menjayakan umat ini. Ya, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW kita ikuti. Ya, bukan hanya ngaku cinta kepada Nabi, tapi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalam masalah dakwah. Misalkan, ya, Nabi Muhammad SAW itu mengalami periode yang disebut dengan periode Makkiyah di Mekah. Di sana Nabi Muhammad SAW fokus untuk mendidik umat, ya. Dan Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menantang orang-orang kafir Quraisy, ya, walaupun mereka ketika itu pada puncak pembangkangan. Bayangkan, Ka'bah yang merupakan representasi, perwakilan atau simbol tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelilingi Ka'bah itu dengan 360 berhala. Dan Nabi setiap harinya datang ke Ka'bah. Nabi tidak mencela ini berhala nih, kita hancurin saja, tidak. Bahkan Nabi masih sholat menghadap Ka'bah dalam keadaan Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala itu. Nah, ini kita cari tahu hikmahnya apa di balik itu. Ya. Nabi sama sekali ketika itu dengan para sahabatnya tidak melakukan perlawanan ataupun juga memicu peperangan dengan orang-orang Quraisy. Tidak. Sementara mereka banyak di antara para sahabat itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini panglima-panglima perang yang sangat pandai memanah, yang sangat pandai mengayunkan pedang. Ya, tapi sahabat Nabi Muhammad SAW dicegah, jangankan untuk menyerang, sekedar membela diri pun dilarang. Setiap hari keluarga Yasir itu disiksa. Bahkan Yasirnya sampai wafat, istrinya Sumayyah menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Ammar bin Yasir dipukuli setiap hari. Ya. Tapi apa kata Nabi kepada keluarga Yasir? Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk keluarga kalian itu surga. Kita cari tahu tuh kenapa begitu. Ya, kita cari tahu. Karena ini ada hikmah-hikmahnya yang sangat luar biasa. Gitu ya. Ustaz, saya susah berpikir, Ustaz. Gak bisa cari. Ya, kalau susah berpikir, bacalah buku. Ya, hampir setiap hari, setiap saat banyak para pemikir-pemikir Islam, ulama-ulama Islam itu mencari tahu, mengeluarkan, kemudian hasil tadabbur mereka tuangkan dalam buku. Ya. Sehingga kita bisa belajar dari hikmah-hikmah sirah nabawiyah itu dengan keterbatasan yang kita miliki.
Dengan demikian kita akan lebih bijaksana. Ya, sebagaimana bijaksananya Nabi Muhammad SAW, walaupun ada tahapan yang jauh lebih tinggi beliau. Tapi kita bisa menarik hikmah-hikmah itu. Ya. Jadi siapa yang ingin menjayakan umat Islam, ya, tidak akan mendapatkan contoh terbaik, tidak akan mendapatkan teladan yang terbaik melebihi keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Kudu wajib kita sebagai orang yang ingin berniat, ya, untuk mengembalikan kejayaan umat ini, banyak-banyak baca perjalanan kehidupan Nabi. Ya, tadaburi itu. Ya, tadaburi itu, dan kemudian kita akan terpengaruh insyaallah taala. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.